Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu. Ya, pertemuan kita hari ini, mohon maaf sekali ya, ternyata karena suasananya masih dalam suasana pandemi, jadi kita masih harus ketemu dalam jaringan seperti ini ya, dalam perkuliahan dalam jaringan atau daring atau online. Nah, saya harapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kita, selalu jaga kesehatan orang-orang di sekitar kita biar pandemi ini bisa cepat selesai dan kita bisa cepat ketemu lagi di kelas. Nah, biar teman-teman semuanya bisa belajar dengan powerful gitu ya. Karena ada beberapa orang yang suka belajar online kayak gini, ada juga yang tidak terlalu suka belajar online kayak gini. Tapi saya harapkan teman-teman bisa terus bertahan walaupun di sini pembelajarannya masih online. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita bisa ketemu lagi di kelas. Ya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih ya pada kelas C yang sudah hadir pada pagi hari semuanya, apalagi tadi ada yang paling duluan ya. Siapa tadi yang paling duluan ya? Yang paling pertama tadi siapa ya? Ada yang masih ingat? Wardiman ya, Bu. Wardiman sama dua orang tadi itu. Saya tadi lihat kodenya yang mana ya, Waj? Muhammad deh kalau salah. Pun Nasir. Ya, Muhammad Nasir ya. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Walaupun pagi-pagi jam 8 udah standby. Udah pada mandi belum ini tuh? Belum. Gak apa-apa ya. Belum, Bu. Ya, walaupun belum mandi tapi kameranya tetap on aja ya, gak apa-apa. Jangan sampai teman-teman ngerasa belum mandi nih jadi malu, gak apa-apa, santai aja. Ini mungkin karena kita terlalu banyak berdoa gitu ya. Zaman dulu aduh paling males jadwal pagi, akhirnya sekarang jadwal paginya dikasih di rumahnya masing-masing. Karena gak ada istilah terlambat ya, gara-gara ban pintu ataupun gara-gara macet gitu ya. Sekarang semuanya harus bisa on time harusnya, karena kita semuanya belajar di rumah masing-masing. Ya, semuanya hari ini kita bertemu ya di mata kuliah kita pengantar sistem cerdas. Saya harapkan teman-teman dalam perkuliahan ini bisa bekerja sama dengan saya sehingga perkuliahannya bisa kondusif. Terus yang saya harapkan teman-teman juga di sini bisa ada berkontribusi lah ya, jangan sampai perkuliahan ini hanya dari satu arah saja dari saya ke teman-teman saja, tapi terus bisa bersama-sama di sini kita berbagi materi yang mungkin ada yang kita ketahui, kita sharing, yang belum kita ketahui bisa kita ambil atau dari pengalaman orang lain atau dari pengalaman saya. Oke, mungkin teman-teman belum tahu, mungkin agak aneh gitu ya melihat nama saya atau melihat wajah saya gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu ya sama teman-teman semuanya. Nama saya Fitri Nur Aini. Kebetulan memang saya baru bergabung semester ini ya di Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Jadi mungkin teman-teman agak sedikit aneh mungkin ya lihat wajah saya siapa gitu ya. Tapi ini alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk bisa bergabung di STTK Garut mulai dari semester ini dan langsung dikasih kepercayaan untuk mengajar di semester 7 untuk mata kuliah pengantar sistem cerdas. Memang karena kebetulan Pak Dede itu lihat penelitian saya, ada beberapa hal yang penelitian saya memang yang bertemakan tentang sistem cerdas dan kebetulan tertarik dan akhirnya saya ditawari mata kuliah tersebut. Nah, ini mungkin profil saya cukup sederhana saja ya. Ini nama saya, nama yang cukup pasaran. Itu nomor NIDN saya di sini. Ini terus ini pendidikan terakhir saya, S1 S2-nya Teknik Informatika. Untuk Google Scholar, kalau teman-teman suka tahu nanti tertarik bisa melihat penelitian saya, teman-teman silakan cek saja di sini di Google Scholar. Ada beberapa penelitian saya seperti untuk sistem pakar, untuk data mining, untuk decision support system atau SPK, dan tema yang sedang saya senangi gitu ya semester ini itu 1 tahun ini itu adalah tentang sistem keamanan informasi atau mungkin teknik keamanan informasi dan data, yaitu kriptografi.
2 semester ini saya membuat publikasi tentang keamanan sistem informasi yang siapa tahu mungkin teman-teman tertarik ya. Nanti kalau teman-teman tertarik tentang penelitian itu bisa nanti hubungi saya, mungkin sama saya nanti bisa dikasih tema-tema penelitian. Terakhir saya tuh kemarin tentang keamanan sistem informasi wajib pajak gitu ya. Jadi untuk penarikan pajak dari desa-desa itu dibuatkan sistemnya, tapi sistemnya juga dikasih keamanan sehingga tidak bisa dengan mudah dibobol. Kayak mungkin teman-teman pernah baca ya tentang informasi Tokopedia kalau nggak salah kemarin yang data customer-nya itu diperjualbelikan di pasar black market digital gitu ya. Nah itu kalau yang diamankan kan hanya passwordnya saja, sedangkan data yang lain itu kan tidak dienkripsi. Nah salah satunya mungkin itulah tema penelitian yang sedang saya sukai gitu ya semester ini. Terus sebelumnya saya tentang keamanan data rekam medis di rumah sakit. Sebelumnya lagi pernah tentang keamanan keaslian data ijazah. Dan sekarang saya lagi bikin penelitian tentang pengecekan keaslian sertifikat kompetensi di LPK. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik pada bidang penelitian tersebut, nanti bisa kita sama-sama bikin penelitian tentang sistem keamanan. Atau mungkin nanti teman-teman tertarik tentang penelitian di kecerdasan buatan atau di sistem cerdas, nanti kita sama-sama bisa berdiskusi untuk bikin penelitian bersama. Untuk email saya ini, untuk WA saya ini nomornya 081322356516. Jadi teman-teman kalau ada apa-apa silakan jangan sungkan-sungkan untuk WA saya untuk konsultasi ataupun jika teman-teman butuh informasi apapun gitu. Dan untuk Telegram juga ini ada, nanti teman-teman silakan hubungi saya di bagian manapun. Mungkin sebelumnya ada 2 hal yang mau saya sampaikan sama teman-teman jika kita bersama-sama ya di dalam kelas saya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sama teman-teman itu bahwasanya saya tidak ingin teman-teman di sini hanya orang pasif ya. Kalau masuk ke kelas saya itu bukan untuk diajari tapi untuk belajar. Artinya saya dan teman-teman itu sama-sama mempelajari hal yang sama. Jadi di sini kita tidak ada istilah teman-teman menunggu materi yang akan saya sampaikan. Tidak ada istilah teman-teman di sini kita diajari materi yang teman-teman nunggu materi dari saya. Tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Setiap informasi yang kita ketahui kita bagi, dan apapun yang belum kita ketahui, kita nanti minta share pengalamannya dari teman yang lain. Jadi saya harapkan teman-teman di sini tidak menunggu gitu ya, tapi di sini belajar sendiri, apalagi dengan sistem yang sekarang seperti ini memang tidak memungkinkan kita untuk bertemu di kelas, sehingga memang mau tidak mau teman-teman pun harus mau belajar sendiri. Jadi di sini saya tidak akan mengajari teman-teman, tapi kita sama-sama belajar. Yang saya ketahui saya sampaikan sama teman-teman, apa yang teman-teman ketahui nanti kita sampaikan di kelas sehingga kita bisa saling berbagi. Nah itu jadi di sini kita sama-sama belajar ya, tidak ada istilah saya sebagai dosen, sebagai orang yang paling tahu, tidak ya. Saya tidak memposisikan seperti itu. Hanya sebagai, ya kebetulan saja gitu ya, dalam kelas ini saya jadi dosennya, teman-teman jadi mahasiswanya. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya wawasan, setiap orang bisa memiliki sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ya mungkin aja di sini pun ada orang yang sudah lebih tahu dan lebih pakar daripada saya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan berbagi informasi yang teman-teman ketahui tentang materi yang kita pelajari di sini. Yang kedua itu adalah syarat untuk masuk di kelas saya itu, yang kedua adalah kita harus sama-sama menghilangkan 2 istilah yang membagi manusia di dunia ini, yaitu istilah orang pintar dan orang bodoh. Nah, saya tidak ingin teman-teman punya istilah seperti itu, dan saya ingin teman-teman menghilangkan 2 istilah tersebut, karena yang ada di dalam dunia ini adalah ada orang yang mau belajar dan orang yang tidak mau belajar. Ada orang yang rajin akhirnya dan ada orang yang malas. Tapi suasana rajin dan malas itu kan bisa kadang muncul kapan saja. Kadang-kadang kita jadi orang pintar, kadang-kadang kita jadi orang rajin, kadang-kadang kita jadi orang malas. Yang tergantung dari kemauan kita, apakah kita mau tidak berubah dari malas jadi rajin, atau malah kita masih tetap pada posisi malas-malasan. Jadi saya tidak ingin teman-teman berpikir
orang pintar dan orang bodoh. Semuanya juga sama, yang pasti siapa yang punya keinginan maka dia akan memiliki kelebihan belajarnya, kelebihan ilmu pengetahuannya, dan kelebihan wawasannya. Itu juga teman-teman jangan berpikir saya sebagai orang pintar ya. Kalau saya dari tahun berapapun sudah tidak mau disebut orang pintar. Karena kalau saya disebut orang pintar, pertama berarti saya orangnya masuk anginan. Tahu masuk angin? Kan kalau ada satu slogan ya iklan, kalau orang pintar itu pasti minum. Ya, jadi kalau saya orang pintar berarti saya masuk angin terus ya, karena tiap hari saya harus makan obat gitu. Jadi teman-teman jangan menganggap saya sebagai orang pintar, anggap saja saya kebetulan aja gitu ya. Orang yang lahir lebih dulu, kuliahnya lebih dulu, dan kebetulan dikasih jabatan, kasih kepercayaan sebagai dosen teman-teman. Anggap saya di sini sebagai fasilitator teman-teman, sebagai mediator, sebagai rekan. Jangan dianggap sebagai orang pintar. Kalau saya orang pintar, saya juga nggak mau. Berarti saya jadi pananyaan ya. Kan teman-teman mau kemana mau ke orang pintar, mau ngapain, siapa tahu dapat bejeb-bejeb biar lulus ujian gitu kan. Jadi kalau saya disebut orang pintar, berarti harus banyak orang yang ngantri nih, minta obat ke saya gitu ya, minta bejeb-bejeb gitu, minta jampe-jampe biar bisa apa gitu ya. Jadi jangan menganggap saya sebagai orang pintar, anggap saya sebagai rekan, sebagai fasilitator, sebagai teman-teman ya, rekan bersama dalam pembelajaran ini. Nah, itu dua hal yang harus teman-teman ketahui jika masuk ke kelas saya. Oke, selanjutnya mungkin untuk materi kita. Nah, untuk materi kita hari ini itu masih tentang pengenalan konsep sistem cerdas, karena mungkin seperti biasa pertemuan pertama itu harus dikasih hal yang santai-santai dulu biar teman-temannya nggak sampai terlalu capek gitu ya. Jadi hari ini kita membahas dulu tentang kontrak kuliah, kesepakatan-kesepakatan bersama untuk kedepannya, juga mungkin gambaran tentang perkuliahan kita ke depannya seperti apa. Lalu nanti ada pretest, tapi jangan terlalu diambil pusing ya pretestnya, santai aja, karena di sini pretestnya hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dasar dari kemampuan teman-teman. Terus ini untuk materi kita hari ini, dan nanti sedikit ada post test yang saya rangkum dalam bentuk diskusi ya. Nah, jadi teman-teman nanti jangan malu-malu, pokoknya kalau ada diskusi keluarkan saja semua ide, semua pendapat teman-teman. Saya akan hargai dan akan saya apresiasi semua ide dan pendapat teman-teman. Segila apapun, sedahsyat apapun, semuanya ide itu harus selalu dihargai. Oke, untuk pertama mungkin saya jelaskan dulu tentang kontrak kuliahnya biar teman-teman ada gambaran. Mata kuliah kita itu namanya pengantar sistem cerdas ya teman-teman. Kenapa disebutnya pengantar, nggak langsung sistem cerdas? Karena pembicaraan tentang sistem cerdas, kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sekarang itu dalam ilmu komputer itu masih hot-hotnya lah ya. Masih banyak orang yang sedang membahasnya, sehingga memang pembahasan di level S1 itu masih di kulitnya saja, belum sampai ke dalamannya. Pembahasan tentang sistem cerdas ini masih berlanjut nanti di level perkuliahan S2, di level perkuliahan S3. Sehingga kalau untuk S1, di sini kita cukup mengenal tentang konsep dan metode-metode yang ada dalam sistem cerdas. Nanti kedalaman dari materi ini bisa teman-teman lebih eksplor lagi nanti di luar sana, ataupun nanti kalau teman-teman yang tertarik melanjutkan perkuliahan di jenjang S2 dan S3, ini akan menjadi tema yang tetap dahsyat, menarik untuk dibahas. Selanjutnya untuk mata kuliah ini itu mempelajari tentang konsep dasarnya seperti ruang masalah, metode pencarian, metode penalaran, terus ada tentang algoritma genetika, logika Fuzzy. Nah, ini juga mungkin sistem pakar, sama mungkin nanti kita membahas tentang game playing. Nah, teman-teman yang suka main game pasti teman-teman tahu ya. Dalam game itu pasti ada yang namanya artificial intelligence, karena kadang-kadang kita bermain bersama manusia, tapi kadang juga kita kalau tidak ada lawan kita bermain dengan komputer. Jadi di sini kita hanya mempelajari tentang teori-teori dasarnya, dan nanti mungkin di akhir teman-teman nanti akan belajar untuk merancang sistem cerdas secara sederhana saja. Yang menjadi capaian dari pembelajaran kita di sini tidak terlalu muluk-muluk ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak harus merasa kesulitan. Di sini materi kita itu satu tentang
mengetahui konsep dasar kecerdasan buatan, terus tentang memahami konsep. Memahami konsep ini nanti akan kita ramu dengan berbagai macam kegiatan. Jadi dari mulai diskusi, mulai kita melakukan presentasi, mencari informasi dari luar sana, membaca jurnal, membuat review jurnal, dan segala macamnya. Lalu kemudian kita akan menerapkan konsep tersebut dengan membangun program sederhana. Ya, nanti teman-teman yang bisa bikin program, nanti bisa jadi ajang pembuktian untuk pembuatan programnya. Buat teman-teman yang jago merancang, jago menganalisis, juga ini menjadi suatu ajang untuk pembuktian dalam pembangunan sistem cerdasnya. Dan terakhir nanti akan membuat uji coba dari aplikasi yang sudah kita buat. Nanti kita analisis apakah aplikasi sistem cerdas kita itu sudah efektif atau belum. Seperti itu. Jadi di sini kita mempelajari materi, berdiskusi, dan bikin suatu semacam review ya teman-teman. Kemudian nanti di akhir semester teman-teman akan diajak untuk menerapkan dan merancang sistem cerdas. Untuk goalnya, ini tujuan akhir dari pembelajaran kita itu adalah bagaimana teman-teman bisa menguasai konsep sistem cerdas. Minimalnya teman-teman bisa mengetahui ada berbagai macam teknik, ya dari mulai teknik A sampai teknik Z. Nanti teman-teman bisa mengetahui perbedaan masing-masing teknik tersebut, lalu cocoknya teknik tersebut itu untuk menyelesaikan masalah apa, itu nanti semuanya akan dibahas di sini. Dan kemudian terakhir adalah teman-teman bisa membangun aplikasi walaupun sederhana. Nah, materinya pun tidak terlalu banyak sih teman-teman ya. Dalam perkuliahan ini hanya tentang teknik searching, reasoning, learning, terus ada tentang sistem pakar, expert system, sama tentang game playing. Jadi di sini kita akan sedikit demi sedikit mempelajari semuanya. Yang penting teman-teman bisa mengetahui konsep dasarnya saja. Oke, terus mungkin untuk metode pembelajarannya di sini, nah teman-teman semuanya. Nah untuk metode pembelajarannya pasti seperti biasa akan ada metode ekspositorik, di mana mungkin saya menjelaskan semua materi, memberikan sedikit pengantar materi pada teman-teman semuanya. Cuman kalau dalam sistem daring seperti ini kan tidak mungkin ya kalau saya harus semuanya dijelaskan. Nah, kalau di jadwal kan kita punya waktu 2,5 jam nih. Kayaknya kita nggak mungkin kalau kita bikin pembelajaran 2,5 jam full ceramah dari saya. Sehingga nanti untuk pembelajaran daring ini akan kita ramu, mungkin sisanya kita akan bikin metode student center learning, dengan mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan diskusi. Kita akan mencoba melihat ke sekeliling kita, ke sekitar kita, materi apa saja yang mungkin berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian kita mungkin juga akan mempelajari masalah tertentu untuk bisa kita selesaikan bersama. Kemudian kita ada project based learning, ini mungkin nanti di 3 pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Nanti kita akan belajar menggunakan project based learning, karena teman-teman akan diminta untuk bikin aplikasi di sana. Dan fokus, ada buzz group sama fokus group discussion, itu nanti yang mungkin akan diselingi. Jadi selain kita menggunakan video conference, di sini kita akan selingi dengan beberapa teknik diskusi ya. Kalau buzz diskusi itu berarti nanti teman-teman berdiskusi dalam skala kecil gitu. Saya buat kelompok-kelompok, nanti teman-teman berdiskusi untuk bisa memahami suatu materi. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi dalam bentuk yang lebih besar dalam kelas, itu dalam bentuk fokus group discussion-nya. Dan nanti akan sekali-kali saya bikinkan gamification atau tim games turnamennya, biar kita ada sedikit refreshing lah ya, tidak terlalu serius belajarnya. Tuh, gimana teman-teman, setuju tidak? Atau ada yang mungkin mau disampaikan sama teman-teman? Silakan. Ya, halo? Semuanya masih ada ini? Ada Bu, ada. Masih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sana tentang metode pembelajaran? Jadi nanti kita akan berbagai macam lah metodenya, tidak akan mendominasi saya menyampaikan ceramah gitu ya. Karena kalau pencapaian secara ceramah itu biasanya tingkat penyerapan teman-teman pun kecil. Tapi kalau teman-temannya mengalami sendiri, mencari sendiri, biasanya tingkat pemahaman lebih besar gitu ya.
tenang, tidak akan terlalu banyak teori tugas-tugas yang aneh-aneh lah ya. Tugas dari saya itu teman-teman sederhana, ini sudah saya kasih gambarannya ya. Tugas-tugas dari saya itu ada yang dalam bentuk mengumpulkan informasi atau merangkum, membahas kembali. Nah, ini jadi semacam saya kasih satu bahan buat teman-teman, nanti bahannya sama teman-teman pelajari, dibaca, dilihat, didengarkan, kemudian teman-teman ambil ide yang menarik atau suatu tema yang menarik dari bahan tersebut, kemudian teman-teman bahas kembali. Nah, pembahasan ini berarti ada yang teman-teman tambahkan untuk menguatkan tema tersebut, ada yang teman-teman tambahkan untuk menjadi perbandingan pada tema tersebut, atau teman-teman membangun suatu ide lain yang mungkin membantah dari tema tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman nanti akan dituntut untuk bikin suatu esai. Esai itu semacam uraian lah ya, kayak kita bikin artikel lah gitu ya. Artikel tema tersebut itu teman-teman ceritakan kembali, tapi dengan adanya penambahan untuk lebih dikuatkan. Nah, berarti artinya teman-teman setuju dengan bahan tersebut atau tema tersebut, atau teman-teman bandingkan untuk memperlihatkan bahwasanya ada yang lebih bagus atau ada yang kurang bagus, atau mungkin juga teman-teman bikin sandingan atau teman-teman bantah bahwa tema tersebut itu tidak benar karena menurut informasi begini-begini ini sebenarnya seperti ini. Nah, itu kalau bentuknya mengumpulkan informasi, merangkum dan membahas kembali atau mereview. Nah, terus yang kedua nanti ada tugas yang sifatnya mereview makalah jurnal atau proceeding. Teman-teman udah mengenal jurnal atau proceeding sebelumnya? Gimana? Ada yang tahu tentang jurnal dan proceeding? Halo? Ini masih pada hadir ini? Kelas C? Hadir. Gimana? Ada yang tahu tentang jurnal dan proceeding? Garis besarnya aja. Ya, jadi jurnal atau proceeding itu semacam tabloid ya, atau majalah mingguan atau bulanan ataupun mungkin per semester, di mana isinya mempublikasi hasil-hasil penelitian. Jadi nanti teman-teman akan diarahkan untuk bisa mengenali mana makalah proceeding, mana makalah jurnal. Bedanya kalau jurnal itu biasanya dipublikasi atau dikeluarkan, diterbitkan per 6 bulan sekali atau per 3 bulan sekali atau per 4 bulan sekali oleh institusi tertentu dengan tema tertentu. Biasanya makalah yang ada di sana itu hasil review ketat ya. Karena saya pun kalau publikasi di jurnal itu agak susah, harus bisa melakukan review lebih dari 2 kali biasanya. Kalau proceeding itu adalah makalah-makalah yang dipublikasikan secara oral, dipresentasikan kepada seminar atau konferensi nasional ataupun internasional. Memang kalau proceeding itu kadarnya memang lebih ringan ya dibanding dengan makalah jurnal. Tapi dua-duanya sama, itu memuat hasil penelitian terbaru. Sehingga kalau teman-teman nanti mau bikin skripsi, itu kan kita tidak melulu mengambil daftar pustaka ataupun referensi dari buku teks, tapi dari jurnal atau proceeding juga harus ada. Karena di sanalah adanya penelitian-penelitian terkini yang paling update. Nah, jadi kalau tugas yang kedua ini, teman-teman membaca, hampir sama dengan yang pertama, baca tentang makalah tersebut itu, tentang apa, manfaat masalah yang dibahasnya apa, solusinya seperti apa, dan penyelesaian dari masalah tersebut bagaimana. Nanti teman-teman sampaikan apakah ini sudah efektif atau belum, apakah ada kekurangannya tidak makalah tersebut, apakah makalah ini sudah bagus, ataukah ada yang dibandingkan dengan yang lainnya, itu adalah melakukan review. Biasanya review itu dengan tema yang sama, tapi dengan jumlah makalah yang berbeda. Jadi contohnya temanya tentang sistem pakar penyakit anak, jumlahnya bisa melakukan review 2 atau 3. Sama-sama tentang sistem pakar penyakit anak, tapi di sana nanti teman-teman bikinnya itu reviewannya itu apakah makalah ini udah bagus atau makalah yang lebih bagus gitu. Sedangkan kalau tabel perbandingan penelitian, teman-teman pernah bikin nggak tabel perbandingan penelitian? Ada yang pernah bikin tabel perbandingan penelitian? Belum. Nah, jadi perbedaan yang
ketiga dengan yang kedua, itu kalau yang kedua itu hanya menceritakan kembali, kalau yang ketiga itu biasanya kita akan bikin satu semacam apa ya, cerita gitu ya, cerita secara runtut dari suatu tema tertentu ataupun dari suatu algoritma tertentu. Nah, kalau tabel perbandingan penelitian, contohnya kita mau ngambil tentang metode forward chaining pada sistem pakar. Nah, di tabel penelitian itu kita melihat apakah forward chaining itu cocok tidak atau bagus tidak pada beberapa masalah, atau masih ada kekurangannya tidak, sehingga nanti pada perbandingan penelitian itu di akhirnya itu nanti harus bisa menyusun satu ide baru yang melengkapi atau memperbaiki dari sebelumnya. Tuh, contohnya sini, penyakit anak itu banyak orang menggunakan metode forward chaining. Forward chaining di sini penyakit anak, tapi masih ada kekurangan nih kalau forward chaining, katanya mungkin bagaimana gitu ya, ada orang yang bilang kayak gitu. Terus cari lagi, oh ini ada yang menggunakan forward chaining plus Certainly vector, dia bisa lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Terus ada lagi nih tahun sekarang itu, selain menggunakan forward chaining dengan Certainly vector, ada orang yang menggunakan forward chaining dengan contohnya Paji. Nah, nanti teman-teman tinggal bikin ide lagi. Sekarang antara forward chaining dengan Certainly vector dengan Paji itu lebih bagus yang mana? Atau ada nggak yang lebih bagus lagi? Oh, ternyata ada yang namanya case based rational. Nah, jadi di sini kalau kita melakukan tabel perbandingan penelitian, di akhir itu nanti biasanya kita menyusun satu ide penelitian baru. Kita menemukan masalah baru, dan itu akan menjadi suatu tema penelitian yang bisa kita lanjutkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi saya bantulah teman-teman bagaimana cara membangun tabel penelitian. Nah, ini biasanya digunakan untuk kita menyusun rumusan permasalahan di skripsi kita. Jadi pada saat kan pasti kalau skripsi itu nanti ditanya nih, kalau contohnya ya teman-teman bikin judul skripsi ibaratnya. Sistem pakar menggunakan metode case based reasoning (CBR). Pasti kan penguji itu akan bertanya, kenapa menggunakan CBR? Nah, pertanyaan itu nanti bisa teman-teman jawab dengan teman-teman menggunakan ini, tabel perbandingan penelitian di sana. Atau mungkin ditanya, apakah CBR menjadi solusi yang tepat untuk membangun sistem pakar penyakit anak, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa nanti menjawabnya berdasarkan dari riset, dari related riset ini, tabel penelitian perbandingan penelitian ini. Tuh. Selanjutnya, kalau tugas yang 1, 2, 3 ini mungkin akan selalu kita lakukan ya, minimalnya 2 minggu sekali. Nah, sedangkan untuk yang 3 ini, merancang, membangun, dan menganalisis, itu akan kita lakukan di akhir semester kita. Nanti di sini akan dibentuk dalam bentuk project based learning. Jadi kita akan bikin kelompok. Setiap kelompoknya nanti akan ditugaskan untuk membangun suatu sistem cerdas. Dari hasil perancangannya, bagaimana cara membangunnya, sampai menguji cobakan dan menganalisisnya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman dari sekarang itu bisa menyiapkan ya, mau kelompoknya dengan siapa, itu nanti akan kita bangun di 3 minggu atau di 1 bulan sebelum kita UAS itu di akhir. Jadi teman-teman bisa siap-siap dari sekarang. Setiap materi yang nanti saya sampaikan tentang metode-metode sistem cerdas, teman-teman tinggalkan mana yang teman-teman sukai, nanti tinggal teman-teman pilih dan persiapkan untuk di project akhir kita. Tuh, jadi tugasnya tidak terlalu susah ya teman-teman di sini, hanya bagaimana teman-teman mempelajari tentang informasi yang ada, mempelajari tentang hasil penelitian-penelitian yang ada, mencari ide penelitian baru, dan membangun ke dalam suatu sistem cerdas sederhana. Nah, ini saya buat tugasnya ini sebagai simulasi dari penyusunan tugas akhir teman-teman, penyusunan skripsi teman-teman. Nah, dengan sistem yang seperti ini, itu pengalaman saya biasanya mahasiswa itu punya ada semacam muncul inspirasi atau ide-ide tentang skripsinya. Nah, dari cara-cara ini biasanya mereka pas skripsi bisa lebih mudah gitu, lebih terbiasa. Jadi nanti semua yang saya lakukan itu saya arahkan ke arah penelitian atau riset teman-teman agar skripsinya nanti bisa terbantu. Oke, mungkin itu tentang pelajaran materi yang akan kita pelajari. Sedangkan untuk aturannya mungkin seperti biasa saja ya di sini.
Jadi untuk perkuliahan daring ini saya tidak akan ambil durasi yang panjang, mungkin hanya sekitar 60-90 menit. Walaupun mungkin di jadwal kita 2,5 jam ya, tapi melihat dari kuota dan lain sebagainya, mungkin dari tingkat fokus teman-teman gitu ya. Kalau 2,5 jam full conference itu kayaknya teman-teman bakal lelah gitu ya. Jadi nanti saya akan siasati mungkin 1 jam atau 1,5 jam kita di sini di dalam video conference, nanti sisanya kita lanjutkan di virtual classroom kita. Selama video conference ini, teman-teman silakan berpenampilan sopan dan menarik. Berarti di sini mah ya tidak ada aturan harus mandi dulu ya. Yang penting teman-teman sopan saja di sini ya, yang tidak membuat orang sakit mata gitu ya. Nah, terus menyalakan kamera selama meeting. Nah, di sini teman-teman saya harapkan bisa memperlihatkan bahwasanya teman-teman dari awal sampai akhir memperhatikan ataupun fokus dan ikut serta dalam kegiatan conference kita di sini. Jadi di waktu-waktu mungkin kalau pada saat saya bertanya, teman-teman siap saja menjawab pertanyaannya tersebut. Mengaktifkan suara hanya ketika akan berbicara, itu sudah saya bahas tadi. Dan terus yang 3 ini saya harapkan sudah dibiasakan ya, apalagi teman-teman semester 7. Biasakan diri untuk menyampaikan pendapat. Jadi jangan malu pada saat teman-teman punya pendapat yang mau disampaikan ke saya ataupun ke rekan yang lain. Itu harus dibiasakan. Memiliki ide, pendapat itu adalah hal yang harus kita punya, harus kita biasakan. Nanti kalau teman-teman di dunia kerja itu kalau tidak punya ide, tidak bisa berpendapat, itu akan jadi bawahan terus, jadi pesuruh terus gitu, tidak akan naik jabatan, tidak akan naik gaji. Nah, tapi kalau teman-teman punya ide, punya pendapat disampaikan, nah itu biasanya tingkat kematangan kita akan terus jadi kita akan terus, kecerdasan kita itu akan terus bertambah dengan kita membiasakan memiliki ide dan pendapat. Dan terus juga mungkin bertanya. Jadi kalau tidak memiliki pendapat, belum bisa memunculkan ide, biasakan bertanya biar nanti teman-teman bisa tahu apa yang sedang orang pikirkan, sedang orang lakukan, apa yang sedang orang bicarakan. Ya. Terus jangan hanya selesai dalam melihat orang bertanya atau selesai dalam orang menyampaikan pendapat. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman, kalau Bu, pertanyaan ini saya juga bisa jawab, silakan. Kalau teman-teman bisa jawab, teman-teman silakan jawab aja. Bu, untuk pertanyaan dari contohnya Wardiman, mau saya jawab aja, sebenarnya kayak kata Andi itu, ya silakan. Atau mungkin kata Iik itu, Bu, untuk pertanyaan dari Tina biar Iik saja yang jawab, silakan. Jadi di sini saya akan memberikan kesempatan pada teman-teman seluas-luasnya untuk berbagi informasi, berbagi wawasan, sehingga kita di sini nanti akan cerdas bersama-sama. Terus juga setiap pendapat yang dikemukakan dalam forum kelas kita itu, semuanya itu adalah pendapat yang bagus. Semuanya adalah pendapat yang ide-ide yang brilian, yang luar biasa. Karena dengan adanya pendapat atau ide tersebut, itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman di sini hargai semua orang yang sudah berbicara, berpendapat, mau bertanya, mau memberikan ide, apapun itu, kita akan hargai dan kita akan kasih apresiasi setinggi-tingginya. Pasti 3 hal ini harus teman-teman biasakan selama di kelas saya. Untuk sisanya mungkin nanti di virtual classroom itu akan ada tugas terstruktur dan tugas mandiri, dan nanti mungkin sisanya saya sarankan teman-teman bisa bikin satu grup ya, nanti di WA atau di Telegram, biar nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi, lebih rinci lagi, berkonsultasi nanti di dalam grup tersebut. Atau mungkin kayak semalam juga udah ada nih yang ngasih WA ke saya, konsultasi tugas, ya nggak apa-apa, silakan teman-teman. Kalau mau WA personal, silakan tinggal WA saja ke saya, tanyakan tentang materi pembelajaran, ataupun mungkin mau bertanya tentang materi yang kedepannya, ataupun tentang skripsi, silakan. Jangan sungkan-sungkan ya, pokoknya santai saja. Seperti itu. Yang mungkin sisanya sama saja, nanti untuk perkuliahan kita, ini untuk pembobotan nilainya, dan saya rasa ini tidak yang aneh ya. Cuman mungkin di sini saya menitik beratkan pada tugas dan sikap itu, karena kita perkuliahannya daring, jadi dari classroom dan dari video conference ini saya bisa menilai teman-teman semuanya. Sisanya itu aturan biasa yang ada di kampus. Cuman kalau kuis saya nggak terlalu suka kuis ya sebenarnya, saya jarang ngasih kuis sih. Kalau saya itu lebih suka ngasih tugas, karena kalau kuis itu biasanya dikerjakan kayak ujian kan ya, hari itu saat itu juga. Sedangkan
pada saat itu dan hari itu. Kadang-kadang kita lagi tidak fit, mungkin tidak sehat, atau mungkin juga kitanya tidak terlalu fokus gitu, jadi nilainya tidak bagus. Saya lebih suka ngasih tugas, karena kalau tugas itu saya bisa melihat sejauh mana teman-teman mempersiapkan tugasnya agar nilainya lebih bagus. Jadi kalau saya biasanya seperti itu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya sebelum kita masuk ke pretest? Mangga silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau semuanya sudah pada paham? Untuk UASnya Bu itu teh. Ya. Jadi dari proyek yang kita kerjakan di UASnya teh atau berbentuk tes lagi? Kalau untuk UAS nanti hanya tes saja lah ya, hanya mungkin beberapa pertanyaan saja itu ya. Kalau proyek itu nanti kita lakukan secara kelompok. Nanti untuk UASnya itu kita ngasih beberapa pertanyaan lah, tidak terlalu banyak, hanya untuk melihat pemahaman teman-teman terhadap materi saja. Tapi kalau mungkin nanti kita lihat aja mungkin ya, kalau dari sisi proyeknya pada bagus, mungkin kalau proyeknya bagus, teman-teman bisa presentasi yang bagus, bisa menghasilkan ide-ide bagus ya, mungkin juga saya nanti bikin kebijakan, nanti bisa ada persentase biasanya. Jadi kalau saya biasanya bikin persentase berapa persen dari proyek itu nanti bisa dimasukkan untuk menambah nilai dari UAS. Biasanya kalau saya seperti itu. Jadi kalau nanti ada proyek-proyek yang bagus, biasanya contohnya 50% kita ambil nilai dari proyek itu untuk UAS. Jadi kalau ibaratnya lah teman-teman proyek dapat nilai 105 ibaratnya. Kalau saya biasanya proyek itu nilainya pasti lebih dari 100. Dari 105 ini ibaratnya teman-teman nanti saya ambil 50%-nya. Oh berarti sekitar 50,25 itu sudah ada tabungan untuk nilai UAS-nya. Nanti kalau UAS-nya teman-teman ya mungkin siapa tahu lagi sakit atau apa, yang dapat nilai kecil kan udah terbantu dengan nilai proyeknya. Ya, itu paling saya biasanya melakukan seperti itu. Tapi itu tergantung dari proyeknya. Untuk proyek yang bagus itu biasanya bisa menambah atau membantu di nilai UAS-nya. Tapi kalau proyeknya biasa-biasa, nah kalau kita ambil persentase kan nanti kasihan juga. Nanti kalau nanti teman-teman proyeknya kecil nilainya, berarti UAS-nya harus diperbesar. Ya nanti nilai UAS-nya tidak akan sampai jeblok seperti itu. Ya, mungkin seperti itu yang biasanya saya lakukan. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari teman-teman, silakan. Kalau saya Bu mau bertanya. Iya. Kenapa? Untuk kelompok kan harus dibagi sekarang, itu berapa orang Bu? Oh ya, kalau kelompok sebenarnya nanti akan saya lihat dulu jumlah mahasiswa ya. Untuk tugas satu itu saya buat tugasnya per orang dulu, karena tugas satu itu saya ingin tahu dulu sejauh mana interest sama wawasan teman-teman. Nanti dari tugas satu saya akan ambil beberapa orang untuk dinominasikan sebagai ketua kelompok. Jadi contohnya kalau kita punya 19 atau 20 orang, berarti saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Nah, jadi nanti saya akan ambil dari tugas 1 4 orang yang dapat nilai lebih bagus. Nanti sisanya teman-teman bisa merekrut masing-masing. Karena saya kan teman-teman yang lebih tahu kemampuan dan masing-masing ya. Nah, jadi di sini nanti saya harapkan teman-teman bisa bikin kelompok yang rata lah ya. Jadi kalau ada 4 orang yang suka program, ya bagi rata, satu kelompok 1 orang. Ada 4 orang yang suka bikin desainnya, bagi rata. Ada 4 orang yang pinter bikin analisis dan desain perangkat lunaknya, bikin UML-nya bagus, bikin semacam DFA-nya bagus, nanti bagi-bagi rata. Cuman kan yang lebih tahu tentang kompetensi masing-masing adalah rekan-rekan masing-masing. Teman saya mah tidak punya kemampuan apa-apa gitu ya. Nah, berarti kalau teman-teman yang tidak punya kemampuan apa-apa harus bisa menjual kemampuannya. Disingkatnya tadi ajakan karena kelompok mana-mana wae. Jangan sampai nanti Bu, abi mah tadi ajakan kelompokna kunaon. Karena nggak ada yang mau sama saya. Teman-teman jual dong kemampuannya. Apa yang bisa teman-teman berikan, kontribusikan pada kelompok tersebut. Jangan diam aja pada saat tidak ada yang mengajak itu. Kamu mau nggak rekrut saya gitu? Nah, nanti sama saya siaplah jadi bagian konsumsi gitu ya. Atau siaplah saya jadi bagian kebersihan gitu kan. Atau saya siap menyediakan komputer yang bagus atau mungkin menyiapkan kos-kosan saya untuk tempat bikin proyek. Ya. Jadi apapun itu, kontribusi pada kelompok itu harus ada. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tidak direkrut oleh kelompok manapun. Jadi dari sekarang
persiapkan saja. Mungkin pembagian kelompoknya nanti di minggu ketiga ya, untuk persiapan tugas 2. Kalau untuk tugas minggu ini dan minggu kedua, teman-teman fokus di tugas pertama saja. Jadi yang mau jadi ketua kelompok, silakan nanti tugas satunya diperbagus. Tapi jangan berarti Bunga nggak mau jadi ketua kelompok, mau dijelekin, jangan seperti itu ya. Pokoknya di tugas 1 itu saya ingin tahu sejauh mana ide teman-teman gitu ya, penyampaiannya itu seperti apa. Karena kan skripsi juga ide kan ya, tapi harus ditulis gitu. Kalau teman-teman sekarang skripsi tidak bisa nulis, ide sebagus apapun itu akan kelihatan tidak bagus atau kurang bagus. Tapi kalau teman-teman punya ide bagus dengan teknik penulisan yang standar, itu bisa menjadi lebih bagus. Sehingga di sini saya harapkan teman-teman yang punya, pas lihat nanti bahannya dari saya, ada ketertarikan, tinggal sampaikan idenya, belajar nulis dari sekarang. Seperti itu. Ya, silakan, ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman? Enggak, silakan. Bebas-bebas aja sama saya tuh kalau bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak ya paling ya di PR-kan gitu ya. Silakan. Atau semuanya sudah siap untuk pretest? Kalau aja pretestnya. Lanjut ini. Oke lah, kita lanjut aja ya. Diam itu berarti iya ya. Teman-teman kalau di kelas saya, kalau diam-diam aja berarti iya. Jadi kalau teman-teman tidak iya, harus ngobrol ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pretestnya. Teman-teman ini pakai HP apa pakai laptop? Streamingnya ya? Pakai HP. Oke, nih. Oke, sebelum teman-teman pretest, saya mau menyampaikan bahwa pretestnya itu bukan menggunakan aplikasi atau website yang namanya Menti.com. Nah, Menti.com. Nanti teman-teman di sini silakan teman-teman nanti buka browsernya, buka www.menti.com. Terus nanti teman-teman masukkan kodenya ya, 1678761. Tuh ya. Nanti saya siapkan untuk pretestnya, tidak terlalu susah teman-teman lah ya. Semuanya gampang. Nah, pretestnya, jadi nanti teman-teman ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Dan nanti saya harapkan teman-teman di sini sudah siap lah ya. Saya kasih linknya ya di chatting ya. Teman-teman nanti silakan buka ini www.menti.com. Ini linknya. Terus kodenya adalah 1678761. Nah itu ya kodenya. Silakan ditinggalkan dulu conference-nya. Teman-teman bisa beralih ke browsernya, buka di sana. Nah, silakan buka browsernya, masukkan www.menti.com. Lalu di sini teman-teman masukkan kodenya 1678761. Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan, tinggal nanti chat saja ataupun sampaikan saja kesulitannya seperti apa. Udah ada yang masuk? Ini saya tampilkan ya hasil dari pretest kemarin kelas yang pertama, kelas B kemarin. Nah, ini hasil dari kelas B kemarin. Kemarin ada 13 orang yang bisa ngisi karena sisanya keburu mati listrik katanya. Silakan teman-teman, yang pertama masukkan 3 kata yang teman-teman ingat pada saat mendengar istilah sistem cerdas. 3 katanya boleh ada yang sama dengan ini, boleh juga berbeda. Berhubungan dengan Silakan diisikan. Bu, kodenya berapa, Bu? Apanya? Kodenya berapa? Oh, kodenya 16
1678761. Kodenya 1678761. Ya, sudah ada yang masuk 1 orang. Oke, terus. Ya, makin banyak kata-kata baru biasanya makin terus bertambah. Ini kata-kata yang hurufnya besar itu adalah kata-kata yang banyak dimasukkan sama orang. Udah ada 5 orang nih yang masuk. Udah buka Bu. halaman 2-nya nanti ya, selesai. Nanti sama saya dibukakan. Kita masih nunggu dulu halaman 1 dulu. Tunggu dulu ya teman-teman untuk halaman 2-nya. Ini kebanyakan masukin kecerdasan buatan, AI, artificial intelligence, robot, komputer, bisa, masa depan, machine learning, smart home, smart teknologi, lebih baik, aturan, bot, programming. Baru 23 berarti ada 10 orang. Sisanya silakan. Hari ini berarti ada 18 orang tambah 13 berarti harus ada 30 orang lah. 30 orang saya lanjut ke slide kedua. Ya, 4 orang lagi. 5 orang lagi silakan. 4 orang lagi yang belum silakan. Nah, ini hasilnya. Jadi kecerdasan buatan dan artificial intelligence melekat pada saat teman-teman mendengar sistem cerdas. Sudah? Kalau sudah, saya lanjut ke slide kedua. Oh, masih ada. Oke, silakan slide keduanya. Ini adalah beberapa mata kuliah yang muncul di kurikulum ya. Nah, silakan mata kuliah mana, bisa pilih 1 atau lebih dari 1 yang pernah teman-teman pelajari dari semester 1 sampai semester 6 kemarin. Oke. Oke, terus silakan. Kebanyakan belajar internet opting ya, sama pengolahan citra, ini 77% belajar internet opting. Kalau yang mata kuliah yang lainnya belum ada yang pernah belajar atau mungkin hanya sekedar mendengar, ada yang? Belum. Ini sekedar mendengar. Sekedar mendengar aja. Tapi kalau di perkuliahan belum ya? Belum ada Bu. Oke, kalau pengolahan citra teman-teman belajar sampai teknik apa? Recognize, udah. Itu multimedia kan? Oh, beda lagi multimedia. Kalau multimedia itu bikin aplikasi dengan berbagai macam media, dari gambar, gerak, suara. Nah, kalau pengolahan citra itu adalah bagaimana suatu citra bisa kita olah, apakah itu mau kita kayak dasar dari teknik zoom, teknik grayscale, terus juga mungkin semacam merecognize gambar ini sekiranya gambar apa gitu, pembelajaran kayak gitu pengolahan citra. Ini kan Bu, kan konsentrasinya dibagi 3, ada efek, ada multimedia, ada sistem informasi yang belajar pengolahan citra itu konsentrasi mungkin kayaknya yang multimedia. Oh, yang di multimedia. Kalau pengolahan citra itu Bu, kalau nggak salah masuknya ke ilmu komputer. Ya, itu kalau saya ini kebetulan mata kuliah yang saya sampaikan di sini itu ada mata kuliah yang ada di ilmu komputer semuanya. Berarti teman-teman baru mengenal tentang internet opting ya, mungkin dari mata kuliah jaringan komputer biasanya. Ini satu rumpun internet opting dengan jaringan komputer. Terus pengolahan citra. Kebanyakan ini pernah ikutannya internet opting ya. Internet opting yang teman-teman pelajari, teman-teman apa?
yang teman-teman pelajari waktu di Internet of Things bikin apa? Ada yang masih ingat? Itu teh kurikulumnya teh Pan Bu berubah. Jadi itu teh awalnya teh bukan Internet of Things dulunya teh. Rangkaian digital Bu yang dulu, bukan Apa? Internet of Things. Apa namanya? Rangkaian Rangkaian digital. Oh iya. Rangkaian digital. Saya paham. Oke, sip, nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi di ininya. Kita dulu ya. Jadi memang itu adalah hasil dari presentasi dari pretest kita. Jadi pretest ini sebenarnya saya hanya ingin mengetahui interest teman-teman dan juga mungkin beberapa materi dasar yang pernah teman-teman pelajari di semester-semester sebelumnya gitu ya. Berarti kalau melihat ini kita harus belajar step by step berarti. Apakah di sini teman-teman ada yang ikut konsentrasi ilmu komputer? Atau di sini teman-teman konsentrasinya apa? Multimedia, RPL. Oke, nggak apa. Dari RPL berarti saya yakin multimedia. Oke, multimedia RPL berarti untuk proyek nanti tidak akan susah ya, karena kalau teman-teman di RPL informasi apalagi. Oke, jadi nanti untuk proyeknya teman-teman udah bisa melakukan proyek yang akan kita lakukan nanti. Karena yang dibutuhkan untuk mata kuliah ini sebenarnya adalah pengantarnya itu adalah atau syaratnya itu untuk kesini itu adalah satu mata kuliah sistem dan teknologi informasi, yang kedua adalah mata kuliah RPL. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti semua itu, teman-teman bisa mengikuti perkuliahan di sistem pengantar sistem cerdas ini. Oke. Sekarang kita lanjut aja materinya ya. Saya share dulu ya untuk materi kita hari ini. Kita akan sedikit lebih cepat aja ya, nanti di akhir kita akan ada diskusi lagi, jadi saya harapkan teman-teman siap lagi nanti untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama. Materi kita di sini nggak terlalu banyak ya teman-teman. Sudah muncul belum slide-nya? Gimana? Udah muncul belum slide-nya? Udah, oke. Oke, untuk materi kita hari ini itu tentang pengenalan sistem cerdas. Saya akan mungkin memberikan gambaran pada teman-teman bahwasanya sistem cerdas itu diawali dengan manusia tertarik pada kecerdasan manusia itu sendiri. Manusia itu kan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna ya, yang diberikan akal, pikiran, dan perasaan. Di sini ada suatu hal yang komponen dari semua makhluk Tuhan yang paling sempurna itu ada di manusia. Salah satunya akal, pikiran, dan perasaan itu memunculkan yang namanya kecerdasan. Kecerdasan ini, teman-teman, itu adalah bagaimana kita bisa berkembang. Dari mulai kita kecil, kita mungkin hanya bisa menangis, belum bisa berbicara, belum bisa mengenali orang berbicara apa, baru mengenali, mungkin belajar merecognize wajah gitu, dan suara biasanya. Wajah ini sering muncul, oh berarti biasanya dia familiar, makanya bayi itu familiar dengan ibunya karena itulah wajah yang paling sering dia dapatkan gitu dalam kehidupan dia sehari-hari. Suaranya, mungkin dari sisi perlakuannya, sensornya itu kalau pada orang yang sering muncul, sering ketemu, itu bisa lebih paham, oh ini ibu saya. Kesininya dia mulai belajar berbicara, kita itu kan belajar untuk mendengarkan, kemudian dari kita bisa berbicara, mendengarkan, memahami, terus belajar untuk melakukan pergerakan, mulai merangkak sampai kita bisa berjalan, sampai kesininya kita bisa belajar mengenali huruf, mengenali proses operasi angka, bisa disuruh beli cengek gitu ya ke warung gitu kan ya, walaupun kita kadang-kadang paling malas kalau disuruh belanja gitu kan. Bisa menghitung berapa uang kembalian yang harusnya kita bawa pulang ke rumah, kita bisa belanja yang lebih dari satu barang, terus kesininya bisa kita belanja sendiri. Nah, perkembangan dari akal budi itu, bagaimana manusia bisa merespon kehidupannya, lingkungan sekitarnya, kalau makin berkembang, maka itu disebutlah cerdas. Nah, jadi kalau seandainya orang yang tidak bisa berkembang, tidak bisa merespon perubahan-perubahan di lingkungannya, nah itu berarti orang yang tidak cerdas. Nah,
gitu. Jadi dari sanalah mungkin munculnya keinginan orang untuk bisa menggali seperti apa sih kecerdasan dari manusia itu sendiri. Nah, kalau kecerdasan itu adalah bagaimana kesempurnaan dari perkembangan akal budi kita ini. Nah, ada beberapa macam kecerdasan ya, cuman di sini orang sangat tertarik pada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan yang dimana dia menjelaskan tentang bagaimana orang berpikir, menyelesaikan suatu permasalahan sampai masalah itu beres. Bagaimana orang itu menanggapi suatu perubahan sampai dia bisa terbiasa dengan perubahan tersebut. Seperti sekarang nih, kita terbiasa ketemu di kelas, belajar di kelas. Tapi dengan adanya perubahan kondisi, nah kita kan berpikir, kalau kita sekarang tidak kalau keluar tidak menggunakan masker, kita bakal mungkin terdampak dari virus ini. Jadi kita pakai masker. Nah itu kan adalah teknik dari penalaran manusia. Terus kalau kita sekarang kemana-mana tidak cuci tangan, jangan-jangan kita pulang dari mana tuh bawa virus, cuci tangan. Nah terus bagaimana cara kita teman-teman harus belajar secara online kayak gini? Aduh saya pengen tetap nih IPK saya tuh tidak turun, tapi saya nggak biasa nih dengan belajar online kayak gini. Nah dengan 1 kali pembiasaan, 2 kali pembiasaan, teman-teman membuat enjoy, akhirnya teman-teman biasa belajar seperti ini. Yang asalnya belajar harus bersama guru, tapi dengan suasana yang seperti ini, dipelajari, dibiasakan, akhirnya teman-teman bisa belajar sendiri. Nah itu adalah bentuk-bentuk dari kecerdasan manusia. Nah, di sini jadi dari mulai masalah kecil sampai masalah besar, di mana kita bisa merespon, bisa memahami, lalu kita bisa belajar untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah itu adalah bentuk dari kecerdasan intelektual kita sebagai manusia. Nah ini adalah bentuk kecerdasan yang paling diminati untuk dipelajari. Dulu L.L. Truston ini dia membagi 7 tipe dari kecerdasan manusia. Dari memiliki kemampuan untuk memahami virtual atau spasial, untuk kecepatan memahami persepsi atau suatu cara pandang terhadap suatu permasalahan. Ini kemampuan kita untuk memahami perhitungan, angka dan sebagainya, memahami perkataan orang-orang, memiliki memori, sampai bagaimana caranya kita bisa menyampaikan suatu ide sampai orang itu tertarik pada ide kita. Ini adalah kecerdasan-kecerdasan menurut Truston. Ini adalah kecerdasan yang ada dalam manusia. Jadi bagaimana dari aspek virtual kita bisa memahami apa yang sedang terjadi. Pada saat kita melihat ada orang yang terjatuh, langsung kan kita ingat mempelajari, ini adalah skin kayak gini tuh orang terjatuh dari motor. Biasanya kita pasti turun dari motor kita, lalu kita lihat apakah orang tersebut itu sehat atau tidak, atau ada luka atau tidak. Persepsi bagaimana cepatnya orang berbicara sama kita, lalu kita menangkap arah pembicaraan ini kemana. Itu adalah kemampuan manusia untuk bisa mengolah dari ide ataupun maksud orang lain yang sedang berbicara pada kita. Nah, kalau numerika udah terbiasa lah teman-teman hitung-hitung. Terus verbal meaning itu kayak saya lagi berbicara kayak gini, teman-teman bisa memahami setiap kata yang saya sampaikan, sampai teman-teman bisa menyimpannya pada memori. Lalu untuk pembicaraannya, teman-teman menyampaikan ide sampai orang tertarik, orang tahu, itu adalah kemampuan-kemampuan manusia. Ada juga yang membagi terhadap 8. Ada juga dimasukkan tentang musikal, karena ada orang yang pintar dalam dunia musik. Kayak teman-teman mendengar not, tahu ini notnya do, ini si, ini la. Sedangkan orang yang tidak pintar musikal kayak saya, ya semuanya juga dianggap sama gitu kan. Dia nyanyi juga mungkin lempeng, nggak ada nada-nadanya. Dan ada juga orang yang tidak bisa bernyanyi, tidak bisa berpikir angka, tapi bisa ke dalam olah body, atlet-atlet kayak gitu. Nah, makanya kan sekarang orang menghargai semua kepintaran, tidak hanya pintar dari dunia matematika saja. Kalau zaman dulu kan orang pintar matematika itu orang paling pintar. Tapi sekarang tidak hanya tentang pintar itu saja, tidak matematika saja. Kepintaran-kepintaran lain pun diakui. Dan inilah semua yang dimiliki oleh kepintaran manusia. Dan inilah yang menarik minat semua orang untuk bisa membuat suatu simulasi ataupun tiruan dari kemampuan-kemampuan manusia ini. Idenya sebenarnya tidak susah teman-teman ya. Hanya dari manusia itu punya sifat bosan
bosan dan capek, sehingga bisa menurunkan fokus dan kemampuannya pada saat tertentu. Kayak teman-teman aja, teman-teman bisa mau bikin program, tapi pada saat sekarang dipaksa bikin program dalam keadaan yang mungkin teman-temannya lagi capek, lagi tidak fokus, mungkin lagi ada masalah dengan pacar ataupun di rumah lagi ada masalah, biasanya itu terganggu. Sehingga memang di sini ada keinginan bagaimana caranya kita bisa bikin suatu simulasi atau suatu program komputer yang bisa menjaga agar jangan sampai ada close fokus ataupun mungkin kecapean seperti itu. Sehingga memang mulainya asalnya hanya sekedar bikin program-program yang menyelesaikan pekerjaan, kesininya mulailah muncul program yang mulai menggantikan peran manusia secara keseluruhan. Kalau zaman dulu kan orang bikin program itu hanya untuk menginput data, untuk bikin laporan. Kesininya tidak kan. Bagaimana caranya sekarang mau membutuhkan sesuatu harus by data. Dimasukkan programnya, muncullah sistem penunjang keputusan. Belum 100% karena baru menunjang. Kesininya muncul lagi suatu yang namanya sistem pakar, di mana sistem pakar ini sudah bisa memutuskan ABCD-nya karena ada pengetahuan pakar yang ahli dalam bidang tersebut. Lalu kesininya tidak hanya selesai dalam satu tema saja, mulai bermunculan bagaimana sih kalau sekarang tidak diinput datanya tapi mesinnya melihat sendiri datanya. Bermunculanlah mulai pengolahan citra atau computer vision, mana data bisa diolah dalam bentuk gambar, diolah sampai bisa memunculkan suatu keputusan. Sekarang selain dari dia bisa membaca, dia bisa bicara nih, biar nanti bisa lebih menjelaskan. Jadi orang itu kalau nanti hanya sekedar resepsionis, itu tidak usah pakai manusia, pakai robot aja. Muncullah robot resepsionis yang bisa bertanya, bisa mendengarkan, bisa memberikan arahan. Terus kesininya lagi, muncul lagi. Bagaimana sih caranya kalau tidak hanya sekedar dari sisi berbicara, tapi bisa juga bergerak. Robotika makin bermunculan. Kesini lagi tidak hanya sekedar bisa bergerak, bisa juga dia mempelajari suatu masalah yang baru. Muncullah yang namanya machine learning. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dengan cepat, yang kompleks. Muncullah deep learning. Nah, itulah dari sanalah muncul yang namanya kecerdasan buatan, teman-teman. Dari orang tertarik dengan kecerdasan yang dimiliki manusia dalam merespon semua yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian dengan kelemahan manusia yang cepat, mungkin ada titik lemahnya, ada titik capeknya, ada titik lost fokusnya, ada titik bosannya manusia tersebut, sehingga butuh suatu yang sifatnya konstan. Muncullah keinginan-keinginan untuk bisa membuat suatu simulasi, baik itu berupa software ataupun sudah berupa rangkaian dari hardware dan software yang bisa membantu atau menggantikan kerja dari seorang manusia. Nah, disinilah yang namanya artificial intelligence muncul. Nah, seperti yang tadi pada video awal saya sampaikan, saya share sama teman-teman di sana. Nah, keinginan dari munculnya artificial intelligence ini muncul bukan dari saat ini, teman-teman, bukan di zaman milenial, bukan. Tapi mulai dari tahun 1965 itu sudah muncul adanya ide tentang artificial intelligence tersebut. Dari zaman mulainya komputer muncul pun sebenarnya artificial intelligence sudah mulai muncul ide. Di sini nanti ada dua jenis AI, ada AI yang sifatnya weak atau lemah, ada yang sifatnya strong, ada yang sifatnya super AI. Tadi di video itu sudah dijelaskan ya. Kalau yang weak AI atau AI yang lemah itu hanya pada fokus satu tema tertentu atau satu bidang tertentu. Tapi kalau AI yang super itu sudah lebih kompleks lagi. AI yang kuat itu yang general AI. Tapi kalau yang super AI itu yang mendekati sekali dengan manusia. Dan itu yang diinginkan. Tapi juga menjadi suatu tantangan buat manusia. Pada saat super AI nanti bermunculan dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang, apakah manusia masih bisa berguna untuk manusia yang lain? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Nah, dalam pendefinisian AI, itu kita memiliki 4 kelompok, yaitu bagaimana AI ini bisa berpikir atau sistem itu bisa berpikir layaknya manusia, bagaimana sistem itu berakting atau bertingkah laku layaknya manusia, dan bagaimana sistem itu berpikir secara rasional dan melakukan sesuatu secara rasional.
Kalau untuk berpikir dan berakting secara manusia atau berperilaku secara manusia, ini merupakan suatu yang sifatnya luas. Dan inilah arah dari super AI. Manusia itu memiliki kemampuan yang tidak hanya satu, tapi multi. Dia punya suatu kesempurnaan. Selain punya otak, pikiran, ada juga perasaan, ada intuitif, ada refleks. Bisa berpikir dengan cepat, bisa juga berpikir lambat. Tapi bisa juga dia berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Nah, inilah yang memang sepenuhnya belum bisa ditirukan oleh komputer. Sehingga memang di sini kalau kita berpegangan teguh pada super AI ini, berpikir dan berakting layaknya manusia, ini merupakan suatu yang sangat cangkuannya masih terlalu jauh gitu ya. Sehingga kalau banyak kita mengambil ke arah ini pengertiannya, maka banyak sekali AI yang memang belum layak disebut AI. Karena manusia itu saking sempurnanya memang belum bisa ada yang menirukannya. Lah, yang bikinnya juga Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi masih belum ada yang bisa sampai menyerupai cara berpikir dan cara berperilaku manusia. Karena masih banyak sekali kemampuan lain yang belum kita ketahui. Saat ini yang paling cocok untuk bisa mendefinisikan AI itu adalah kita membangun suatu sistem, baik itu berupa software atau program komputer ataupun komputernya sendiri di mana ada hardware-nya di sana, untuk bisa berpikir dan berperilaku secara rasional. Manusia itu bisa berpikir rasional, bisa berpikir tidak rasional. Tapi kalau AI itu bisa berpikir rasional. Sehingga cara manusia berpikir secara rasional, secara nalar, secara logika itu bisa kita tiru. Karena kalau berpikir secara logika itu alur-alurnya udah pasti. Kayak teman-teman sekarang lapar, pasti makan. Cek kan, ada makanan nggak ada. Pilihannya mau masak apa mau beli. Mau beli aja, ada uangnya enggak? Oh nggak ada uangnya udah berarti masak. Ada nggak bahannya? Oh nggak ada, oh berarti nggak puasa weh. Nah ibaratnya kan kalau manusia kayak gitu, berpikir secara rasionalnya, berpikir secara logika. Menurut kita bisa, yang tidaknya itu yang mana? If dan else-nya jelas. Sehingga memang dari mulai meniru cara dan berperilaku rasional inilah bermunculanlah AI yang saat ini. AI-nya yang mana yang muncul saat ini itu, teman-teman jangan jauh-jauh. Handphone bisa disebut smartphone karena dalamnya juga ada berbagai macam software yang menjadikannya cerdas. Salah satunya adalah AI, kayak Google Assistant saat ini. Teman-teman kan bisa searching tanpa harus mengetikkan. Tinggal oke Google, kirim pesan ke Anu atau send message to Muhammad Faroji ibaratnya kayak gitu. Dia bisa, atau open Spotify, play apalah judul lagunya, bisa gitu kan. Jadi kan sekarang kemampuan teknologi tersebut bisa muncul dan bisa kita rasakan bersama. Sehingga memang AI yang saat ini berkembang itu adalah suatu sistem komputer baik software ataupun dengan hardware-nya yang dapat melakukan penalaran ataupun cara berpikir secara logika atau logis dan bisa melakukan aksinya. Aksi itu dari mulai menentukan keputusan sampai bergerak melakukan sesuatu secara rasional berdasarkan dari hasil pemikirannya tersebut. Nah, itulah mungkin yang disebut dengan kecerdasan buatan, teman-teman. Jadi, upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk mensimulasikan kecerdasan intelektual manusia juga untuk bisa menggantikan pekerjaan dari manusia itu sendiri. Nah, cuman untuk bisa seperti manusia 100% masih terlalu jauh. Sehingga memang saat ini diambillah bagaimana AI tersebut bisa berpikir dan bisa bergerak, melakukan sesuatu secara rasional, berdasarkan penalaran. Makanya nanti ada teknik penalaran, reasoning, yang akan kita pelajari di minggu keempat dan minggu ketiga. Nah, sedangkan satu lagi adalah soft computing. Soft computing itu bukan berarti komputer lemah gitu ya, atau komputer lembut. Soft computing itu adalah ilmu yang mempelajari metode AI. Bagaimana caranya komputer atau AI ini bisa berpikir secara layaknya logika manusia. Nah, itulah metode-metode yang disebut dengan metode soft computing. Di mana nanti memang di sini dia itu bertujuan untuk bisa mendukung dari si artificial intelligence ini bisa dimanfaatkan, bisa akurat, bisa benar, dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, contoh-contoh dari soft computing ini yang akan kita pelajari, topology logic, artificial neural network, ada reasoning, dan sampai ke genetic
algoritma kita pelajari, dan teori learning itu nanti kita pelajari bersama. Jadi kecerdasan alami itu adalah kecerdasan yang dimiliki manusia yang segitu sempurnanya. Kecerdasan buatan itu adalah buatan manusia, upaya manusia untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, yang saat ini baru sampai ke meniru cara berpikir dan cara berperilaku secara rasionalnya dengan metode atau teknik-tekniknya yang dipelajari pada bidang soft computing. Nah, si AI itu sendiri didukungnya tidak hanya dari ilmu komputer saja, teman-teman, tapi dari matematika. Udah jelas ya, komputer sama matematika itu adik kakak, tidak bisa dipisahkan. Terus didukung dengan dari biologi. Biologi dengan computer science itu kawinnya itu menghasilkan artificial neural network atau sistem jaringan saraf tiruan. Bagaimana cara manusia berpikir itu kan dipelajari di biologi. Bagaimana cara kita menirukan manusia berpikir itu ditambah di computer science sehingga memunculkanlah AI. Psikologi itu untuk mempelajari jenis-jenis dari kecerdasan tersebut, karena manusia itu cara berpikirnya itu memiliki hasil yang impas yang berbeda-beda. Kita punya otak yang sama, tapi kemampuan otaknya bisa berbeda. Nah, itulah faktornya ada dari faktor psikologi tersebut yang mempengaruhi. Selain itu juga dari faktor sosiologi, bagaimana manusia tersebut itu bersosialisasi dengan manusia lainnya, dengan lingkungan sekitarnya. Itu yang dipelajari yang mendukung pada perkembangan AI. Sampai ke faktor filosofi. Filosofi itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam manusia tersebut dan dari lingkungannya tersebut. Nah, jadi si AI ini itu tidak hanya berdiri dari ilmu komputer saja, tapi juga didukung dari ilmu-ilmu yang lain. Sampai dan dari ilmu-ilmu ini itu menghasilkan domain-domain AI yang cukup banyak. Mulai dari sistem pakar, bagaimana orang pakar itu diambil informasinya, diambil pengetahuannya menjadi suatu sistem. Kesininya, bagaimana sekarang sistem pakar itu ibaratnya orang itu, sistem itu tidak berpikir dari data yang diinputkan, tapi dari data berupa gambar, berupa video, berupa kegiatan yang ada di lingkungannya. Mulailah bermunculan computer vision. Bagaimana caranya sekarang robot atau mungkin sistem yang sudah pakar ini, yang sudah bisa mengambil data secara virtual, itu bisa juga berinteraksi, menerima perintah dalam bentuk verbal, dan juga bisa bercerita atau berkata dengan kita. Itu muncullah natural language processing. Terus agar bisa lebih bergerak, lebih leluasa, menggantikan kerja manusia mengangkut barang atau lain sebagainya, muncullah robotika dan navigasi. Kesini juga muncul karena manusia itu terlalu tidak bisa dipisahkan dengan game, maka muncullah juga bagaimana sekarang orang itu tidak bermain game dengan orang lagi, tapi dengan komputer. Cara bagaimana komputer bermain game itu merupakan suatu tingkat AI yang lebih besar dibanding dengan weak AI. Itu masuknya tadi ke general AI. Sampai ke ada orang yang bikin AI untuk permainan-permainan tertentu dan bisa mengalahkan manusia. Itu nanti banyak sekali teman-teman kalau lihat itu robot-robot yang memang belajar untuk bagaimana cara main catur, cara main-main game-game atau permainan-permainan otak manusia itu sudah bisa dibuatkan robotnya. Itu sampai sekarang banyak sekali bermunculan bidang-bidang yang dipelajari dalam AI ini. Dari mulai teksnya, speech-nya, gambarnya, semuanya dipelajari. Perkembangan AI ini itu sampai saat ini masih berkembang. Dari mulai zaman dulu adanya bahasa pemrograman, nah ini Alan Turing yang memiliki metode untuk tes perilaku cerdas, sampai ke ini orang pertama yang memberikan ide tentang AI itu John McCarthy, itu di dalam konferensinya tahun 1965 itu membicarakan tentang ide dari si munculnya kecerdasan buatan ini. Ide dari McCarthy ini sebenarnya sederhana, adalah bagaimana kita bisa mengupayakan simulasi dari cara berpikir dan cara berperilaku manusia sehingga bisa menggantikan dari pekerjaan manusia. Orang kesini lanjut melakukan penelitian sampai saat ini bermunculanlah ide machine learning dan deep learning yang lebih melengkapi lagi dari artificial intelligence. Dan ini belum selesai ya, sampai saat ini pun
perkembangan AI ini belum selesai dan masih menjadi pembahasan yang paling menarik. AI ini tidak pernah ada habisnya. Dari mulai semua hal yang ada dalam kehidupan kita ini sudah berbasis AI. Sehingga memang kedepannya AI ini masih akan terus berkembang menjadi suatu primadona karena memang dia itu pada saat sudah memiliki kemampuan untuk menggantikan pekerjaan manusia, maka manusia akan menjadi tertarik dengan AI. Sekarang untuk bisa melakukan pengambilan keputusan tidak perlu lagi melakukan nalar manusia. Yang asalnya subjektif bisa berpindah ke objektif. Yang asalnya kita hanya bisa menunggu, sekarang bisa melakukan prediksi. Prediksinya tidak hanya berdasarkan prediksi manusia yang mungkin bisa dimanipulasi. Bisa dilakukan dengan mesin yang sifatnya bisa lebih objektif lagi. Sekarang aja 45% itu pengambilan keputusan itu sudah diprediksi dan diputuskan menggunakan AI. Terus 80% itu sekarang peningkatan produktivitas itu ditambah dengan AI. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan ringan mungkin yang hanya mengendalikan, yang menggunakan otot, tidak menggunakan otak, itu sudah bisa diganti dengan AI. Majaknya bermunculan robot yang bagian mengantar barang, mengirim barang, itu robot untuk merakit barang, itu kan menjadi suatu peningkatan produktivitas di bidang industri yang semuanya dilakukan oleh AI, tidak lagi menggunakan orang. Terus juga sekarang 16% pekerjaan itu mulai digantikan oleh si artificial intelligence. Mulai dari sekedar jual beli sampai ke masalah bagaimana pengawasan, keamanan, terus dari bagaimana sekarang kita bisa memberikan konten, memberikan mengantar barang, segala satunya sekarang sudah menggunakan AI. Kita saja teman-teman datang ke suatu tempat yang belum teman-teman datangi sama sekali. Asalkan teman-teman punya smartphone, ada paket datanya, ada jalur internetnya, gampang kan? Buka aja maps-nya. Saya mau kemana? Nanti diajarkan kan. Mau kemana gitu. Saya dari Tasik ibaratnya, mau ke Garut. Silakan. Nanti dia bikin routing, kasihkan titiknya di mana? Contoh titiknya di kampus STG. Nah, dia akan routing. Mau kita berangkat dari jam 9.28 sampai nanti ke STG jam 11.28 ibaratnya kayak gitu. Terus arah jalannya ini. Terus kalau kita iseng-iseng aja, harusnya belok kiri, saya mau lurus aja. Apakah protes dia? Dia kan ngasih tahu doang, harusnya belok kiri. Tapi kan dia nge-routing lagi, dia ngasih cari lagi. Idenya jalannya ke sini. Biar tetap, walaupun jalannya berbeda, tapi tetap nanti tujuannya bisa sampai ke kampus STG. Nah, jadi di sini perkembangan AI ini akan terus pesat dan terus berkembang karena memang kebutuhan dari manusia itu sendiri. Manusia itu butuh adanya peningkatan produktivitas, peningkatan efektivitas, efisiensi. Dan AI itu berupa alat menawarkan adanya kemampuan untuk bekerja terus-menerus selama ada sumber energinya dan berperilaku dengan sifatnya tidak ada bosan, tidak ada sifatnya lebih objektif lah. Apa yang dia tugaskan, dia kerjakan tugas tersebut. Nah, itu yang diinginkan oleh manusia. Sedangkan kalau terus memperkerjakan manusia itu ibaratnya ada capeknya, ada lelahnya, ada loss fokusnya, ada mungkin tidak akuratnya, sehingga memang seorang Elon Musk ini dia itu cukup terkenal karena dia berbicara bahwasanya jika AI terus berkembang terus sampai mungkin super AI ini bisa muncul, itu manusia itu bisa terancam karena pekerjaan-pekerjaan yang asalnya menjadi mata pencaharian manusia itu bisa digantikan oleh AI. Dan memang orang-orang sangat sekali mengandungi AI. Sekarang semua orang berpikir bagaimana dengan mudah bisa menyelesaikan sesuatu dengan bantuan dari komputer yang memiliki otak, yaitu kecerdasan buatan itu. Nah, itu adalah AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak teman-teman, sekarang nih saya mau ngajak teman-teman diskusi. Nah, semuanya ya. Menurut teman-teman, dari apa yang barusan saya sampaikan, dari video mungkin yang di awal tadi saya share ke teman-teman, menurut teman-teman, apakah AI ini benar-benar bermanfaat tidak bagi manusia? Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Atau mau berbagi sharing? Ada yang sudah merasakan
AI itu seperti apa? Silakan. Ada yang mau berbicara di sini? Oke, Agung. Mana Gung? Agung Gumelar. Ngechat bermanfaat. Bisa diaktifkan, Gung? Soundnya. Ya, Agung. Apa manfaat AI yang udah Agung yang udah Agung rasakan? Gimana? Jadi untuk AI di sehari ya setelah merasakan adanya AI banyak yang gimana ya, teknologi lebih canggih, lebih baik daripada sebelumnya. Ya misalkan dalam sistem CCTV aja ya Bu, itu kan yang bisa wajah, kalau dulu kan hanya terpaku di satu sudut. Nah begitu orang lewat atau apa kan hanya sekelas saja dengan diterapkannya AI, kamera tersebut dapat tertuju langsung pada wajah orang lewat. Nah otomatis kan lebih, misalkan orang itu seorang pencuri, nah itu lebih mempermudah dalam penyidikan lagi gitu Bu. Jadi dengan adanya AI, dengan adanya AI menjadi untuk pihak tertentu mendapat informasi lebih lengkap gitu Bu contohnya. Oke, sip, mantap ya. Tentunya kalau sekarang bagaimana caranya pihak keamanan itu bisa mendeteksi teroris yang masuk gitu ya. Jadi si kameranya sekarang tidak hanya kamera pengintai atau CCTV biasa, tapi CCTV yang menggunakan AI. Nanti dikasih informasi, nih wajah yang dicari kayak gini, nanti dia tuh bisa ngedetek. Kalau ada yang sama, mirip, langsung dikasih tahu. Ini ada yang sama atau mirip. Dia bisa di permasalahan, mungkin ada penyusup masuk, itu bisa diselesaikan. Oke, bagus, Agung. Yang lainnya mungkin, apakah menurut teman-teman AI ini bermanfaat atau tidak? Atau bisa nge-share, oh Bu, ternyata tidak bermanfaat, oh Bu, ternyata bermanfaat, silakan. Siapa yang mau? Ya, Muhammad Faroji. Gimana? Silakan sampaikan pendapatnya. Ya, tergantung pengguna AI tersebut. Okay. Misalkan di kedepannya ada alat buat ngerusak CCTV gitu kan, Agung misal mau mencuri kan bisa dirusak. Nah, kan itu AI itu digunakan tidak semestinya gitu. Jadi tergantung orang-orangnya. Jadi kan ada yang digunakan sebaik mungkin, contoh seperti tadi Agung, buat mengawasi tempat supaya tidak ada pencuri atau CCTV kayak gitu. Jadi, manfaatnya itu tergantung bagi penggunanya. Jadi bisa bermanfaat, sangat bermanfaat, bisa juga madorot gitu kalau tidak ada batasan. Betul. Jadi memang yang namanya teknologi itu kan ibaratnya buta gitu ya. Jadi kalau dia tidak bisa melihat, mungkin aja bisa nabrak gitu kan ya. Jadi memang di sini yang namanya teknologi, balik lagi ke awal semulanya, yang namanya teknologi itu adalah sesuatu yang tergantung dari orang yang memanfaatkannya. Kalau sekarang dia bermanfaat atau digunakan oleh orang dengan tujuan positif, manfaatnya positif. Tapi pada saat digunakan oleh orang dengan tujuan negatif, imbasnya untuk semua orang pun akan ada kerugian. Kalau sekarang teknologi yang tadi itu adanya di, yang tadi Agung ceritakan itu adanya di kepolisian atau di bidang imigrasi itu ya, kepolisian imigrasi itu jadi positif. Tapi kalau sekarang teknologi itu berada di ibaratnya di orang yang sifatnya teroris yang sedang bersembunyi. Nah, dikasih tahu nih kalau ada orang yang kayak gini nih, ini polisi, ibaratnya kalau ada bajunya warna coklat, ada bawaannya gitu kan, dikasih informasi nih si AI-nya itu, yang mungkin dia menjadi suatu yang ibaratnya bermanfaat untuk orang yang negatif, dan nanti akan berimbas negatif juga buat masyarakat di sekitar. Oke, betul Muhammad Faroji. Jadi manfaat tidak manfaatnya itu tergantung dari yang menggunakan. Ada yang lain mungkin yang mau menyampaikan lagi, satu orang lagi silakan. Kalau menurut saya AI itu benar-benar sangat bermanfaat. Oke, saking bermanfaatnya itu membuat takut gitu ya Bu. Jadi membuat manusia itu ketergantungan terhadap AI tersebut. Dan terus ada lagi kalau misalkan ya kita berpikir tentang AI, berarti di masa depan kemungkinan manusia itu bakal antara pekerjaannya diambil oleh AI
Atau seperti di film WLI yang jadi manusia itu gendut, terus pekerjaannya itu dikerjain sama AI semua, tapi manusianya masih sejahtera, tapi nggak berguna gitu manusianya teh. Betul. Ya, dari science fiction yang banyak kemunculan sekarang itu memang menjadi suatu gambaran ya ke depannya akan jadi bagaimanakah kehidupan kita kalau bersosialisasi dengan AI gitu. Apakah nanti sosial itu hanya, kan kalau sekarang sosial itu kan manusia dengan manusia gitu ya. Tapi kan mulai sedikit-sedikit AI ini masuk di dalam kehidupan kita. Apakah nanti kita itu menjadi orang yang berguna atau tidak? Berarti kan di sini pada saat tadi siapa tadi itu namanya si Elon itu, Mr. Elon itu berbicara bahwasanya manusia menjadi bisa terancam ya, si Elon Musk itu manusia bisa terancam dengan adanya AI yang berkembang gitu. Berarti menjadi suatu tantangan sebenarnya buat manusia. Apakah akan menjadi orang gendut yang tadi dibilang oleh Muhammad Nasir? Ya mungkin orang gendut kalau yang sejahtera enak ya. Yang mungkin orang sejahtera itu orang yang punya bisnis, yang sudah bisnisnya menggunakan AI. Tapi kalau bagaimana? Bayangkan dengan orang-orang yang bukan pemilik bisnis, malah sebagai mungkin pegawai dalam bisnis tersebut, yang asalnya mungkin kuli panggul, tukang ngitung, asalnya mungkin tukang nimbang, makin kesininya kan, untuk sekedar manggul barang mah AI juga bisa. Dikasih aja link robot sekarang, robot dengan kemampuan untuk membawa barang sekian kilo. Kasih jalur aja, jalurnya dari jalur A ke titik B untuk mengirim barangnya. Nanti orang-orang nggak bisa jadi kuli panggul lagi dong. Nah, terus bagaimana kalau orang-orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu? Yang hanya mungkin mengandalkan otot untuk bisa bekerja sehari-hari. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh manusia. Makanya kita sebagai manusia itu jangan hanya sekedar selesai dalam pendidikan rendah. Kita harus mau jadi orang yang berpendidikan tinggi. Karena jangan sampai kita kalah cerdas dengan alat. Orang pintar, anggaplah ibaratnya seorang saintis dengan kepintaran 80%, dia bisa bikin AI dengan kepintaran yang mungkin 50% dari kepintaran dia. Berarti 80%, setengahnya 45%. Kita kalau jadi orang dengan kepintaran hanya 10% dari saintis tersebut, berarti cuma 8,5%, udah kalah dong sama mesin AI yang bikinan saintis tersebut. Makanya kita jangan berselesai dalam bekerja atau belajar di 8,5% ini. Tingkatkan sampai 50%. Minimalnya kita akan punya kemampuan 5% lebih tinggi dibanding dengan AI bikinan saintis tersebut. Nah, inilah menjadi suatu tantangan. Kalau manusia diam-diam aja gitu ya, tidak punya kemampuan berpikir lebih cerdas lagi, ya nanti lama-lama kelamaan dia akan digantikan oleh AI. Contohnya gini aja, teman-teman sekarang, untuk bisa ke suatu tempat, ini pengalaman saya pribadi ya, saya kebetulan kan suka traveling. Saya pernah pergi ke suatu tempat di luar negeri baru pertama kali sendirian. Kadang-kadang kalau kita bertanya pada orang, ada kesulitan dari sisi komunikasi, bahasanya yang berbeda. Tapi dengan kita punya alat handphone, kita punya jaringan internet, kita punya paket datanya, kita tinggal tanya aja, saya mau ke anu, nanti Google yang nyariin. Sehingga memang kalau sekarang manusia di tempat tersebut, tempat wisata itu tidak bisa berbicara bahasa asing, udahlah, digantikan sama Google. Tapi kalau sekarang kita ke suatu tempat, Google itu kan masih suatu alat yang mungkin belum sempurna. Karena mungkin di beberapa tempat di pedalaman, dia susah, tidak ada jaringan internet. Tidak ada, mungkin juga datanya belum diupdate di Google tersebut, di Google Map tersebut. Manusia harus bisa lebih berguna. Kalau manusia di tempat tersebut bisa berbicara bahasa asing, ada orang turis asing datang nanya, dia bisa memberikan jawaban yang benar. Ataupun pada saat kita sama-sama di suatu daerah dengan bahasa yang sama, tapi manusianya berpikir secara positif, pasti akan menjadi bermanfaat. Contohnya nih, saya datang ke daerah Iik yang daerah mana, terus kalau Iiknya menjawab pertanyaan saya dengan benar, dengan niat yang tidak ada mempermainkan, dekat kok Bu, di sebelah sana 5 menit lagi, oh benar 5 menit ternyata nyampe, berarti manusia akan dipercaya. Tapi pada saat ada orang yang bilang, wah ini nih ada orang jauh nih, datang ke sini nih, wah udah kerjain aja, kayak gitu kan. Kadang-kadang manusia suka ada isengnya kayak gitu. Kayak kita aja, kita jajan nih ke suatu tempat makan, wah ini nih orangnya turun dari mobil, harganya dinaikkan mahal-mahal gitu kan, akhirnya yang harganya cuma 2.500, 2 kali lipat jadi 5.000. Manusia kan ada sifat kayak gitu. Akhirnya kan daripada kita belanja ke toko yang
pegawainya manusia, lebih baik udah we yang udah pakai AI gitu kan. Kayak di negara-negara yang maju kan sekarang itu harga-harganya sudah pasti gitu. Terus daripada kita berbicara dengan manusianya susah, pakai mesin aja pesen barang-barangnya, keluar uangnya berapa, harganya berapa, kembaliannya udah pasti. Nah itulah, jadi kalau manusia tidak berkembang menjadi lebih berkualitas, baik dari sisi kemampuan atau dari sisi moral, dia akan digantikan oleh AI itu sendiri. Sedangkan AI, itu tadi yang kata Pak Roji, pemanfaatan teknologi tergantung dari orangnya. Kalau dimanfaatkan dengan tujuan positif, bermanfaat, bermaslahat untuk kita semuanya, tapi untuk orang yang berperilaku negatif akan menjadi madorot buat kita semuanya. Ya, itu terima kasih nih. Untuk selanjutnya nih, menurut teman-teman, saya minta lagi nih pendapatnya. Apa sih kendala perkembangan AI saat ini? Kalau kita lihat di dunia, di luar sana gitu ya, di negara maju kan AI sudah menjadi primadona. Di Indonesia, terus di kita, di daerah kita nih, di Garut, apa sih yang menjadi kendala untuk melakukan perkembangan AI? Silakan. Siapa yang mau berbicara? Satu orang. Mangga, silakan. Gak usah disebut lah ya. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ayo. Ini ibu-ibunya belum berbicara nih. Saya minta dong satu Kartini kita untuk menyampaikan pendapatnya. Siapa yang mau? Ini dari tadi bapak-bapaknya semua nih yang bicara. Ada yang mau? Menurut teman-teman, kendala AI itu apa sih yang menghalangi AI untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh orang banyak? Ada yang bisa? Halo? Saya tanya aja ya, nggak apa-apa ya? Oke. Muhammad Nasir, kayak tekonan lah Muhammad Nasir lah, tekonan nonton. Silakan awali untuk biar yang lain tertarik. Kalau menurut saya, terutama saya di Garut kan, jadi kan untuk pembelajaran AI itu kan saya belajar itu harus langsung gitu Bu, langsung ke belajar latihan gitu secara lihat langsung biar gampang memahami. Nah, kalau di Garut itu jarang untuk ada seminar yang kayak gitu. Terus kemudian untuk penerapannya sendiri, kendala penerapannya di Indonesia, kayak yang kemarin Gojek yang kayak gitu juga kan suka ada ribut, yang gitu. Jadi kendala dari penerapannya itu sama pengembangannya itu mungkin di Indonesia sendiri itu masyarakatnya masih ada yang belum siap untuk itu penerapan AI-nya. Itu ya, betul. Jadi memang perkembangan AI itu pertama memang mungkin masih kurang media-media edukasi, jadi pengedukasian ke masyarakatnya masih kurang, terus juga penerimaan masyarakatnya pun masih negatif dulu gitu ya. Jadi walaupun kesininya kan setelah negatif baru positif gitu ya. Jadi pada saat contohnya Gojek dan Grab dan lain sebagainya kan, zaman dulu kan ada ojek pangkalan dan sekarang ada ojek online istilahnya kayak gitu. Kan ojek pangkalan merasa tersisihkan nih, aduh mahaya caranya saya nungguan di pangkalan, wae ari eta nu karagen ngalewat tiba-tiba dapatnya ya, karena kan udah ada teknologi tersebut. Kalau kita berpikir kan sebagai orang teknologi, kenapa tidak kalau ada teknologi tidak dimanfaatkan gitu kan, tapi mengedukasi masyarakat itulah yang memang susahnya. Bagaimana menerima dari kemajuan teknologi tersebut agar pada saat adanya teknologi itu jangan didiamkan saja, jangan dianggap negatif. Sekarang ojek pangkalan diam aja nyari penumpang susah, manfaatkan dong teknologinya. Tapi kan teknologi harus ada apa sih yang susah itu? Kalau dalam kasus sekarang kita ibaratnya tentang berbicara tentang Gojek dengan ojek pangkalan, kenapa tidak aja ojek pangkalannya gabung? Kata orang-orang itu kan udah aja gabung online. Terus orang di ojek pangkalan kan bilangnya kayak gini, boro-boro beli HP Android atau saya mas, HP ini juga alhamdulillah dikasih ada pulsanya juga. Nah, masalah teknologinya yang masih kehitung mahal. Jadi memang selain dari masalah edukasi yang kurang, teknologinya pun masih dianggap mahal. Sehingga memang sekarang tantangan dari pengembang atau developer AI itu adalah teknologinya bagus, akurat, tapi murah biar bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Oke, itulah teman-teman diskusi kita hari ini ya. Kita udah mau jam 10 nih. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan aja lagi ya. Tantangan AI selanjutnya buat teman-teman. Menurut teman-teman apa sih tantangan pengembangan AI? Silakan.
Saya pengen ibu-ibu dong, satu dong, ceweknya. Biar saya tidak merasa cewek sendirian di sini. Ada tidak? Siapa? Ini bapak-bapak ditunjuk nih perwakilan ibu-ibunya yang suruh bicara siapa? Yospi, Bu. Oh, Yospiani. Betul. Ada? Yos. Coba Yospiani katanya perwakilan. Menurut Yospiani, tantangan AI ke depannya itu apa? Ada Yospi? Masih bergabung dengan kita? Atau yang lain mungkin? Yuni, Valentiana atau Tina? Siapa lagi ya yang cewek itu? Ini ada gambar cewek tapi namanya Agung nih. Ya Bu, Oh ya, silakan Yospi. Menurut Yospi bagaimana nih tantangan AI ke depannya? ya kan jadi itu masalahnya yang tadi teh karena AI terlalu mahal. Jadi untuk kedepannya membuat AI yang bisa diakses semua orang jadi lebih murah gitu Bu. Betul. Berarti di sini bagaimana caranya menyampaikan teknologi yang murah ya? Kalau kita sekarang bikin teknologi AI berupa software, berarti kita harus mencari hardware-nya. Karena kan kalau ibaratnya kita nih, Google kan itu bikin aplikasi banyak ya, dari Google Map, Google Assistant. Tapi kan semuanya itu harus menggunakan HP Android. Coba deh kayak berpikir kayak orang Cina. Sekarang kan HP Android yang asalnya dari daerah barat atau mungkin dari daerah Jepang, dari Korea itu kan masih kehitung mahal. Tapi orang Cina bisa bikin menghasilkan suatu teknologi yang murah. Sekarang kan HP Cina banyak. Dulu kan HP Cina dipandang sebelah mata. Sekarang daripada orang beli HP yang merek dari Korea yang mahal, belikan HP yang dari merek Cina. Udah Cina aja udah bagus sekarang mah. Kameranya bagus, tampilannya bagus. Terus dengan semua fasilitas yang bisa digunakan. Sehingga memang si produk-produk Google itu bisa kan di sana dimanfaatkan. Nah, ibaratnya mungkin kita harus berpikir ke sana. Jadi teman-teman itu jangan, memang kita di sini di dunia komputer itu tidak hanya satu bidang ya. Sekarang ada orang yang tertarik untuk mengembangkan AI dari sisi softwarenya, tapi harus juga didukung oleh orang yang mau mengembangkan AI dari sisi perangkat kerasnya, sehingga perangkat kerasnya ada, bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan oleh orang banyak, murah, software-software kita pun pasti akan bisa dimanfaatkan oleh orang. Kalau kita bikin software sebagus apapun, tapi perangkat kerasnya, alat kerasnya ini ya, si alat-alatnya ini masih mahal, masih susah, berarti software kita tidak akan bisa digunakan. Nah, itulah mungkin ya teman-teman tentang beberapa masalah dari AI yang ada di sini gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah mau berpendapat di sini ya. Saya sangat ajukan jempol sekali buat teman-teman yang sudah mau berpendapat minggu depan. Yang belum berpendapat, saya tunggu pendapatnya. Atau mungkin yang masih malu-malu, tidak apa-apa, santai saja ya teman-teman sambil berjalan. Nanti kita akan belajar untuk semuanya bisa berpendapat. Nah, dan belajar untuk bisa menghargai pendapat. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita akan gabung di virtual classroom kita ya. Ada tugas ini buat teman-teman. Tugasnya tenang saja. Saya kasih waktu sekitar 2 minggu. Nah, ini saya kasih bahannya berupa video di YouTube, video dokumenter dari Frontline. Ini videonya sekitar 2 jam kurang lah ya, 1 jam 54 menit. Di sini dia berbicara tentang AI secara full dari mulai perkembangan yang ada di belahan dunia bagian barat sampai bagian timur, dari mulai hal yang kecil sampai hal yang luar biasa, dari yang weak AI sampai yang super AI. Saya harapkan teman-teman mau menonton dari awal sampai akhir video ini, karena ini videonya itu banyak menampilkan contoh-contoh dari permasalahan AI. Saya minta teman-teman ambil bagian yang teman-teman minati saja. Nonton semuanya, nanti pilih mana yang teman-teman sukai, yang menarik, temanya, idenya, lalu nanti teman-teman ceritakan kembali dengan menambahkan informasi. Apakah dikuatkan, dibandingkan, atau dilemahkan. Maksudnya, contohnya kan di sana ada tentang AI yang bisa bermain catur, bermain sampai mengalahkan manusia. Nah, teman-teman bisa menceritakan lagi, sebenarnya perkembangan AI yang bisa bermain game melawan manusia itu seperti apa? Apakah perkembangannya menuju ke arah positif atau menuju ke arah negatif? Apakah ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya? Gali lagi informasi di luar selain dari bahan yang saya berikan. Nah, itu nanti teman-teman tinggal kita gabung di virtual classroom untuk menyelesaikan tugas ini. Ya, itu untuk materi kita hari ini, teman-teman semuanya. Kita berbicara tentang masalah kecerdasan buatan, kecerdasan alami, soft computing, perkembangannya, tantangannya, kelemahannya, semuanya
sudah kita bahas hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang mulai masuk konsep ya, konsep pencarian. Teman-teman silakan dibahas dulu secara mandiri materi yang akan kita pelajari minggu depan, sehingga kita bisa langsung mendiskusikannya dengan dua arah ya, lebih enak lagi. Ada yang ditanyakan mungkin atau semuanya sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih semuanya atensinya yang sudah bergabung, semuanya hadir, dan untuk absensinya nanti akan saya kasih di linknya di virtual classroom kita ya untuk pengertian untuk masalah kehadirannya. Dan sebelum kita berakhir, silakan teman-teman jangan lupa screenshot dulu tampilan komputernya atau lakukan selfie untuk sebagai bukti teman-teman mengikuti perkuliahan tatap muka dengan saya ini. Silakan di screenshot dulu, amankan sebelum kita selesai. Oke, kalau sudah selesai semuanya, kita akan bertemu lagi minggu depan, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat bisa bergabung dan berdiskusi lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu linknya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di virtual classroom kita. Silakan teman-teman bikin dulu sekarang screenshotan kalau sudah ikut request.